Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Untuk kelas 8 SMPT Al-Anwar. Pada gerak hewan, mempelajari tentang gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di dalam air. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dari udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya, sehingga hewan di dalam air dapat melayang dengan mengeluarkan sedikit energi. Bentuk ikan yang streamline berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Sirip dan ekor berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Gerak hewan di udara. Tubuh hewan yang terbang memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satunya dengan menggunakan sayap. Bentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawan arah sehingga akan terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda, seperti bentuk kaki kijang yang ramping, dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh, struktur tulang, serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan tersebut. Seperti contoh ini, gajah lebih lambat daripada cheetah. Sistem gerak pada tumbuhan membahas tentang gerak endonom, gerak higroskopis, gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air pada bagian tumbuhan. Contohnya, seperti pecah kacang polong-polongan kering, membukanya kotak spora, tumbuhan lumut pada paku saat mengeluarkan spora. Jadi yang gambar seperti di bawah ini adalah pecahnya kacang polong-polongan saat kering. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taktis, dan gerak nasti. Gerak fototropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak fototropisme disebut juga dengan heliotropisme. Ini contoh ini. Gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Jadi seperti ini, akarnya akan tertarik ke bawah, ke pusat bumi, itu namanya geotropisme positif. Sedangkan batang termasuk geotropisme negatif, berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Gerak hidrotropisme.
Gerak hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar tumbuhan menuju sumber air. Ini seperti ini. Jadi akarnya akan menuju di mana tempat air berada. Gerak tikmotropisme. Tikmotropisme atau haptotropisme adalah gerak membelok bagian tubuh tumbuhan sebagai akibat dari sentuhan atau persinggungan. Atau bisa disebut juga melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contoh gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat kimia berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh arah rangsangan. Contoh gerak fototaksis pada Euglena viridis. Gerak seismonasti. Seismonasti atau tikmonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor gelap. Contohnya yaitu tidurnya daun belimbing wuluh ketika malam tiba. Gerak fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 pada saat sore hari. Gerak termonasti adalah gerak nasti karena pengaruh suhu atau temperatur. Contoh dari gerak termonasti adalah mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.